Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, atau sore, dimanapun kalian berada nonton video ini ya. Di sini aku mau nge-review paketan di sini ya. Di sini ada paketan lumayan kecil. Nah, di sini paketannya madu dan ini madunya itu madu pertumbuhan anak ya, teman-teman ya. Dan kita nge-review di sini atas pengalaman pribadi, pengalaman keluarga kita, bukan karena promosi, bukan karena tekanan dari pihak luar atau memang membuat ya, tapi ini murni pribadi pengalaman kita. Nah, ini dia madu pertumbuhannya teman-teman, ada di depan sini ya. Di sini ada madu Paramorina, ini yang tipe AG, terus yang ini Paramorina PE. Dan AG ini udah aku buka teman-teman, sedangkan yang PE ini belum, karena kemarin aku tuh udah beli dulunya itu satu botol ini ya, satu botol AG ini, dan aku merasakan manfaat khasiat madu ini. Jadi ceritanya madu AG ini untuk pertumbuhan anak si kecil ya. Jadi anakku itu belum bisa jalan teman-teman, ini udah usia 26 bulan. Dan ini untuk madu Paramorina PE ini untuk nafsu makan, jadi fungsinya itu untuk menambah nafsu makan buat si kecil. Oke, karena aku beli dua ya teman-teman, kita akan berfokus ke Paramorina AG ini ya, karena aku sendiri udah membuktikan khasiatnya. Sedangkan Paramorina PE ini untuk nafsu makan, ini aku belum membuktikan. Jika kalian pernah memakai ini untuk buah hati kalian, kalian bisa tulis di komentar ya pengalamannya. Oke, ini kita kesampingkan dulu. Dan ini dia Paramorina AG. Jadi anakku, tadi aku ulangin lagi, anakku tuh sekarang udah 26 bulan tapi belum bisa jalan teman-teman. Dan aku udah mencoba terapis ke dokter ya, sampai dirujuk ke rumah sakit daerah, harus seminggu 3 kali sehari, 3 kali, maksudnya 3 kali terapis itu dalam seminggu, itu belum ada hasilnya, sampai kita tuh udah sampai menyerah ya, kurang lebihnya seperti itu sih, karena di sana tuh harus nungguin lama ya. Terus kalaupun ada terapis yang di area sekitar kita itu tuh kurang memuaskan juga terapisnya. Jadi intinya kan kalau anak yang belum bisa jalan itu kan harus dipijat, harus dilatih seperti itu. Nah, kita praktekkan pelatihan untuk bisa jalan itu kita praktekkan di rumah sendiri, mandiri gitu ya teman-teman. Terus kita mencoba pakai madu pertumbuhan ini, itu hasilnya ada di slide video selanjutnya ya. Nah, kenapa anakku nggak visio di rumah sakit ya, karena anakku itu sendiri punya riwayat semacam fobia sama dokter, sama perawat. Nah, perawatnya itu kebetulan kan perempuan kan teman-teman ya. Jadi kita melihat perawat yang pakai jilbab, pakai baju putih atau seragam perawat di rumah sakit itu, dia ketakutan. Dan efeknya kenapa? Efeknya tuh ketika pas di terapis ya, awalnya di terapis tuh jadi mau jalan, mau ditetah gitu ya, tapi karena ada paksaan, karena dari rumah sakit sendiri kan dia ditarget ya, karena kan pasiennya sangat banyak, yang untuk pertumbuhan tumbuh kembang itu kan sangat banyak, jadi semacam dipaksa dalam arti ayo harus latihan ini, padahal anaknya itu belum beradaptasi beneran gitu ya, jadi ada rasa takut gitu ya. Dan ketika takut itu, anak saya itu selalu mutah-mutah, selalu nangis tantrum. Nah, itu yang membuat kita repot ketika di rumah sakit. Akhirnya kita memutuskan untuk terapis di rumah. Nah, terapisnya seperti apa? Yang pertama itu kita melatih dia untuk berjalan dengan cara ditetah itu. Tapi ternyata belum mau, karena sebetulnya kalau anak itu merangkak, atau dalam bahasa Jawanya berangkang, itu mungkin lebih cepat ya untuk merangkai, menggapai ke misalnya di meja gini ya, mau berdiri gitu lebih gampang. Tapi kalau ngelasut ya bahasa Jawanya, jadi jalannya tuh duduk ya, dari video gini ya, jalannya tuh duduk sambil ngesot gitu ya, ngesot gitu, itu kata dokter lebih lama. Dan itu aku membuktikan di anakku itu sendiri juga lama untuk merambat ke meja, ke dinding kayak gitu ya. Nah, akhirnya kita coba terapis ke mana itu ya, di klinik daerah tempat saya ya, itu dia terapisnya juga terapis rumah sakit, tapi dia buka praktek di rumah. Beliau bilang kalau anak saya ini kena sensor motoriknya gitu. Akhirnya
diterapi dengan rumput teman-teman. Jadi ceritanya kenapa kalau di rumah sakit tadi nggak dilatih ini kan memang bertahap ya teman-teman ya. Jadi di rumah sakit tempat saya itu kan di rumah sakit kabupaten ya, rumah sakit daerah ya, itu anakku kan lahirnya di situ. Itu kan kalau lahiran itu kan normal, ada cacat, ada gejala ini kan ada riwayatnya teman-teman, dan itu anak saya itu lahir secara normal, nggak ada kendala apapun, dan udah dites juga tes tiroid. Nah itu tes tiroid namanya teman-teman, itu juga normal, tapi karena dokter spesialisnya untuk tumbuh kembang itu meminta lagi tes tiroid, oke kita lakukan tes tiroid, ternyata anak saya juga normal tes tiroidnya. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya itu, kata orang Jawa ya gitu, oh ini belum waktunya aja gitu ya, oh ini belum kendel, belum berani kayak gitu. Hanya ya kita tetap bersabar, terus tetap kita coba lakuin berbagai macam cara, termasuk kita coba terapi di rumah itu. Nah terapinya seperti apa itu, yang pertama tadi ya, yang saya ulang lagi, itu merangkak, coba merangkak itu mau. Terus terapisnya yang kedua itu pakai rumput teman-teman. Jadi teman-teman kalau di kampung ya itu kan banyak rumput ya, kalau di tempat saya ya. Nah itu pagi hari itu sering diajak jalan-jalan di mall ya, itu di lapangan atau pinggir-pinggir jalan itu kan kadang ada banyak rumput ya, itu kalian bisa kakinya bisa sentuhin di rumput. Nah pagi-pagi gitu ya, jadi pagi hari kan pasti ada embunnya kan, itu buat terapis itu sangat bagus sekali. Nah kebetulan anakku itu juga udah saya lakuin seperti itu, ternyata nggak mau. Nah nggak maunya kenapa? Karena takut, geli gitu. Akhirnya kita coba beli rumput sintetis. Nah rumputnya seperti ini, kalian nanti bisa beli di marketplace ya, linknya ada di deskripsi. Nah itu rumput sintetisnya itu sendiri cuman ya kecil lah, 30 cm kali 1 meter, tapi itu kalau suruh nginjak itu dia selalu menghindar teman-teman. Jadi pinter, jadi misalnya ini rumput, kakinya suruh menginjak itu dia selalu menghindar, pinter banget. Jadi kalau kayak semacam geli gitu ya, tapi kita lakukan terapis juga. Yang lainnya itu kita coba umbar, dalam arti kita coba lepasin di alam. Misalnya di halaman rumah, mainan tanah itu masih mau, tapi kalau ada rumputnya dia selalu menghindar. Terus terapis yang lain kita coba lakukan, oh paling kata teman-teman gitu paling stres karena di rumah terus, coba diajak bermain. Nah akhirnya kita ajak ke pantai, terapis ke pantai, ke kebetulan di dekat rumah saya itu Pantai Parangtritis namanya teman-teman, di Jogja. Itu kita lakuin juga, itu dia sangat suka sekali di pantai. Terus sama air laut dengan campuran garamnya itu juga bagus banget buat terapis kecil. Nah terapis-terapisnya yang saya lakukan tadi ya, kita lakukan di rumah tadi, maksudnya itu kita ulang-ulangi sampai bosen lah intinya. Tapi kita namanya sayang sama anak ya nggak boleh bosen ya, dan anaknya sendiri juga bosen juga, tapi kita coba hibur dengan cara belikan mainan baru, belikan mainan tertentu gitu ya, itu supaya anakku itu juga nggak istilahnya nggak stres gitu ya teman-teman ya. Sampai-sampai itu kita udah belikan baby walker yang model bulat gitu teman-teman, baby walkernya bulat gitu, terus nanti masuk ke keranjang gitu ya. Itu tuh cuman dipakai 5 kali tok, habis itu nggak mau. Dan heran juga kita kan, kok nggak mau gitu ya. Akhirnya itu kita jual. Terus ada juga baby walker yang model dorongan itu ya. Nah baby walker model dorongan itu kita udah belikan juga teman-teman. Itu bagus juga katanya ya, yang udah pernah pakai, oh bisa cepet jalan, bisa melatih stimulus anak dan sebagainya. Itu ternyata anakku juga nggak suka. Akhirnya apa ya, semacam udah frustasi juga karena kan kok nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan gitu ya. Itu tapi dari dokter itu sendiri bilang kalau mau cepat itu kan ini harus dikasih vitamin D, dikasih minuman susu gitu ya, susu pertumbuhan anak juga itu. Nah sedangkan anakku itu masih pakai ASI, tapi dalam 26 bulan itu kita coba lepas pelan-pelan dari ASI dan kita pakai susu pertumbuhan ya. Jadi dilalah ya.
kebetulan itu ketika udah nggak nyusu gitu ya, nggak minum ASI itu, dia suka sama susu pertumbuhan itu ya, susu pertumbuhan anak itu kita bikinkan bahkan pagi hari itu sampai 2 kali. Dan itu tuh nggak qadarullah ya, itu mungkin dari kita efek melatihnya, dari susunya, dari efek kita bersabar, ditambah lagi ini kita coba minumkan mandu ini ya. Nah, ketika kita minumkan mandu ini teman-teman ya, nah ini di poin pentingnya ya teman-teman ya, di video ini poin pentingnya, ketika kita meminumkan mandu ini teman-teman, anak saya itu jadi lebih aktif teman-teman. Yang tadinya malas-malasan, cuman pengennya tiduran, mainnya cuman di dalam rumah, ini pengennya tetah terus, bahasa Jawanya tetah ya, itu ngajak berjalan sambil pakai tangan gitu ya, gitu didampingi gitu kan, itu pengen tetah terus sampai istriku itu sangat capek, bahkan pengennya tetahnya tuh sama istriku terus, pengen sama ibunya terus gitu. Kalau aku tetah nggak mau dia. Nah, di balik itu juga dia udah mulai merangkak ke meja. Jadi ada meja seperti ini ya, ini tingginya kurang lebih setengah meter, 40 cm, itu dia udah mau mulai merangkak gitu ya teman-teman. Terus alhamdulillah itu tuh udah mulai merangkak, dia merangkak ke pundak saya, terus dia ngelepasin tangan cuman 5 detik gitu ya, tapi enggak, nanti kembali ke pundak saya gitu terus latihannya. Tapi dia malah berlatih sendiri tanpa aku latih. Akhirnya kita coba melatih ini, istriku ini aku sendiri ya, kita latih, coba jalan ke mama, coba jalan ke bapak gitu ya, 3 langkah 2 langkah itu mau. Alhamdulillah, semoga aja kedepannya udah bisa jalan. Jadi ini masih proses teman-teman, tapi ini kenapa aku beli lagi, karena efeknya dari madu ini tuh sangat kerasa sekali, karena mungkin ini ada semacam nutrisi yang membuat si anak itu jadi lebih aktif lagi. Jadi di sini aku nggak paham tentang apa ya, semacam komposisi ya teman-teman ya. Yang jelas ini madunya itu cuma 100 ml ya, mungkin 100 gram aja ya, 100 gram mungkin kurang lebih 150 gram. Ini penuhnya itu sampai batas sini teman-teman, dan ini diminum 1 sendok makan 3 kali sehari. Nah, kalau anak kalian, anak kecil kalian kurang suka madu, bisa ditambahkan di makanan, di minuman gitu ya. Tapi kebetulan anak saya ini langsung diminumkan mau teman-teman. Ya awalnya dulu kita larutkan pakai air gitu ya, dilarutkan pakai air mau, akhirnya lama-lama langsung ke sendok makan itu langsung mau. Dan ini di sini cuman tertulisnya ya, nggak ngeklaim berlebihan ya sih, dari ini cuman ditulis membantu memelihara kesehatan dengan menambah zat gizi ya gitu ya. Dan ini ada peringatan juga, kalau pemakaian terjadi reaksi alergi itu dalam produk itu segera diberhentikan dan tidak boleh digunakan untuk anak di bawah 2 tahun. Nah ini nih yang jadi pertimbangan lah. Ini kan anak aku udah 2 tahun lebih ya. Nah kebetulan, tapi di media sosial itu katanya yang baru 15 bulan, ada yang 10 bulan itu udah diminumin madu seperti ini, nggak apa-apa, mungkin dosisnya dikurangin kali ya. Tapi dari peringatannya sih ini minimal 2 tahun teman-teman. Terus dari komposisinya itu sendiri ada tiap 15 mili ya, tiap 15 mili ini mungkin 15 mili itu mungkin 3 sendok makan ya. Itu ada meldepuratum, apalagi morinaga, kurkuma. Nah ini kayak semacam penambah nafsu makan. Ada nigella sativa semen ekstrak, ponik, dasilifera, fructus sirup, dan propolis sama bipolen. Nah bipolennya ini dari mandunya sendiri ya, dan ini bipolennya cuma 0,04 gram, propolisnya 0,02 gram. Nah mungkin ekstrak-ekstrak ini mungkin nama ininya ya, nama latinnya ya teman-teman. Mungkin kalau kalian pernah baca, nanti aku fotoin ya lebih jelasnya, ada di video samping sini. Kalau kalian pernah baca nama latinnya ini, mungkin dedaunan yang ada di sekitar kita mungkin teman-teman. Nah gitu aja sih ya. Semoga aja dengan meminum madu ini anak saya bisa jalan. Doain ya teman-teman ya.
Jika kalian punya pengalaman dengan madu ini atau mungkin madu yang lain dari Paramorina ya, itu kalian bisa tuliskan di komentar ya. Nah, kesimpulannya apa teman-teman dari Paramorina AG ini, itu aku sangat puas sekali sama istriku. Kita coba beli ke botol kedua ini karena dalam botol pertama yang satu botol itu udah habis. Itu pertumbuhan, perkembangan dan perubahannya itu sangat luar biasa teman-teman. Teman-teman wajib coba aja. Mungkin awalnya masa sih gitu ya, masa sih kok bisa kayak gitu kan, tapi namanya orang tua yang sayang sama anak pasti apapun akan dilakukan ya teman-teman ya. Karena untuk kita terapis ya, ke terapi ke luar, di luar itu kan sekali terapi paling enggak 60 sampai 100 ribu, beda-beda setiap daerah ya. Sedangkan ini satu botol ini dijual seharga 60 ribuan ya. Sedangkan kemarin aku belinya kan 2 paket ya, sama yang AG PE ini ya, itu jatuhnya cuma 90-an, jadi lebih hemat dan ini aku belinya di official store-nya, kebetulan itu di daerah Jawa Tengah ya. Sedangkan ini ternyata pabriknya itu ada di Bantul teman-teman, di Bantul itu di tempat saya, tapi saya malah nggak tahu PT Aksamala ini ya mungkin ada produk yang lain, kalau kalian tahu bisa tuliskan di komentar. Oke, segitu dulu review dari saya tentang Paramorina AG. Nah, alhamdulillah semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian masih mempunyai buah hati, kalian masih belum bisa jalan, tetap semangat ya ayah bunda. Kita juga masih ikhtiar dengan mencoba berusaha terus nanti semua hasilnya itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak kita bisa jalan segera meskipun terlambat ya. Terlambat, makanya kita pakai nutrisi pelengkap seperti ini. Untuk link pembelian nanti kita taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Udah gitu dulu aja ya, mungkin udah panjang banget ini videonya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.